Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk memotret apa yang terjadi sesungguhnya, saya ingin mewawancarai sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Mas Imam, sehat selalu. Sehat, Mas. Aman. Ada beberapa daerah mural dihapus. Apa yang terjadi? Ya, tentu ini adalah satu gambaran bahwa ada ekspresi yang bisa jadi itu secara alamiah terjadi, dan kemudian ekspresi itu tentu ada kontrol. Nah, kontrol itu bisa dari kekuasaan, bisa juga karena ketertiban. Kalau Mas Imam melihat yang sekarang terjadi karena perintah kekuasaan atau mau mengambil hati penguasa, atau karena memang ini hal yang memang berlebihan dari sisi moralnya, harus dihapus? Ya, ada dua kepentingan yang tentu bisa berbenturan. Ya, pertama, kepentingan demokrasi tentu tidak sepantasnya seluruh ekspresi itu kemudian dibungkam. Itu adalah nature dari demokrasi, adalah memberi kebebasan apapun ya untuk mengekspresikan. Nah, tentu ada kebebasan yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau saya sebutkan langsung ya Mas ya, kasusnya ada 404 not found, gambarnya mirip Presiden Jokowi. Lalu ada dipaksa sehat di negara yang sakit. Lalu ada wabah sebenarnya adalah kelaparan. Ini kan hanya berputar di tiga ini. Apakah itu ekspresi, atau itu pelanggaran hukum, atau itu memang harus dihapus karena berlebihan? Kalau menurut saya itu masih dalam situasi wajar lah. Ya. Batasannya di mana, Mas Imam? Ya, itu ekspresi simbolik seperti itu menurut saya bukanlah ekspresi yang menimbulkan, katakanlah, mendorong orang menjadi terbangkitkan kebencian. Saya kira tidak. Ada yang menarik, Mas Imam, dari mural dan selebaran kali ini. Saya sebutkan misalnya di Pasuruan dan di Klaten, itu sama isinya. Dipaksa sehat di negara yang sakit. Lalu ada juga kaos sablon yang seperti itu di Tuban, Jawa Timur. Ada pula yang tadi saya sebutkan di Ciledug dan Banjarmasin. Kata-katanya sama. Wabah sebenarnya adalah kelaparan. Kalau Mas Imam melihat seperti ini ikut-ikutan atau memang ada skenario yang memang menuliskan ini semua? Kalau menurut saya, kalau kata-katanya menjadi seragam, apalagi dengan font yang sama, ya ditulis dengan spanduk, dengan warna yang sama, sangat mungkin itu terorganisir. Jadi bukan merupakan cetusan yang betul-betul muncul dari bawah secara merata, tetapi ini adalah cetusan-cetusan kalangan tertentu. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Bahkan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan bagaimana caranya mengatur agar cetusan seperti itu tidak kemudian mengganggu itu yang tadi saya katakan, fasilitas publik, uang publik. Tapi kan ada kekhawatiran juga ketika ini kemudian digelorakan secara masif di berbagai daerah akan membangkitkan kebencian. Tadi Mas Imam katakan, misalnya meskipun Mas Imam mengatakan tidak, kalau ini masif, ini kemudian terjadi di sejumlah daerah, bukankah bisa terjadi pergerakan? Nah, kalau itu terus kemudian menjadi sangat masif, ya bisa jadi lain ceritanya. Kalau ini hanya sekedar letupan-letupan kecil sporadis, ya itu belum menjadi bagian dari gerakan politik yang punya tujuan tertentu. Itu hanya ekspresi. Dan menurut saya, kalau itu sporadis, bagaimana juga kita sering jumpai di sosial media, itu lucu-lucu saja menurut saya gitu. Tetapi pada saat menjadi masif dan kemudian memberikan arah tertentu, apalagi terus kemudian bernuansa, katakanlah mau menggagalkan misalnya program vaksinasi misalnya, atau membangkitkan distrust ya terhadap upaya-upaya yang secara legitimate itu mempunyai scientific base ya, bukan hanya semata-mata politik ya, itu memang akan menimbulkan
bahaya ya. Misalnya ucapan-ucapan kalau itu musuh sebenarnya adalah Kelaparan. ya. Apakah itu terus kemudian ditafsirkan menjadi bahwa upaya-upaya misalnya menegakkan protokol kesehatan itu tidak penting gitu. Nah ini kemana arahnya? Di mana batasannya Mas ketika itu masih sporadis atau itu hal-hal yang kecil, wilayahnya juga nggak terlalu luas, dengan itu yang terorganisir di banyak daerah. Bagaimana melihat batasannya antara dua hal itu? Agak sulit ya memang, tetapi kita bisa merasakan kalau misalnya ya di setiap tempat Anda bisa bayangkan ada spanduk dengan identitas tertentu, dengan color identity juga tertentu, kemudian memenuhi semua ruangan. Apa jadinya kalau ada kekuatan yang lain juga melakukan hal yang sama? Terakhir Mas Imam, saya ingin tanya, apakah pemerintah perlu khawatir? Apakah pemerintah perlu risih dengan adanya mural-mural selebaran ini? Kalau dalam tahap sekarang ya, menurut saya ya, masih terlalu dini untuk melakukan penertiban-penertiban. Nggak perlu dihapus. Nah ini, usulan saya sebetulnya, Silakan. harusnya ada di setiap kota, itu ada space-space yang memang dibolehkan untuk digunakan publik. Tetapi harusnya publik tidak seenaknya kemudian membuat mural-mural, apalagi di tembok orang, ya, di gedung-gedung yang bukan menjadi miliknya, itu harus ada penertiban. Oke, jadi justru bukan dihapus, tapi ditertibkan dari sisi tempat, malah harus diberikan tempat khusus untuk berekspresi. Tentu harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang ya. Betul. Persis sebagaimana kalau kita punya lapangan bola di sebuah kampung, ya, dan semua orang boleh main bola di situ. Dan akan lebih baik main bola di lapangan bola daripada di jalan-jalan. Jadi analogi yang manis antara dinding milik fasilitas umum dengan main bola di jalan-jalan umum. Sama sesungguhnya, harus diberikan tempat. Tapi sekali lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, walaupun boleh kritik dan sindir. Terima kasih Mas Imam, sosiolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih atas insight pandangannya. Terima kasih. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Saya akan menelisiknya eksklusif